Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fatihah dengan NIM 222180010. Saya dari kelas PGSD 5A. Di sini saya akan menjelaskan isi video YouTube dengan judul Bullying sebagai mata kuliah tugas inovasi pembelajaran PKN SD. Hari ini kita kedatangan teman baru. Ayo silakan masuk dan perkenalkan diri kamu. Ya Allah, semoga di sekolah Randy kali ini Randy dapat teman-teman baik. Amin. Halo semua. Namaku Randy. Semoga kita dapat berteman baik. Guys, dikirain cogan, ternyata cocu. Cocu apa tuh? Cowok cupu. Sudah, jangan berisik. Silakan Randy, duduk di sana ya. Nilai ulangan harian tertinggi kali ini diraih oleh... Pasti NASA kan, Bu? Iyalah, secara kan NASA paling pintar di kelas kita. Randy dengan skor 100. Harusnya gue yang dapat nilai yang di kelas. Dasar yang sialan. Boy, cupu! Sombong banget loh, dipanggil gak nyaut. Lo mau ini? Ups, sorry. Bekalnya udah jatuh ke bawah. Ini akibatnya kalau lo berani ngerebut posisi gue di kelas, Ren. Lo gak apa-apa? Pasti ini bukan kali pertamanya dia diperlakukan kayak gini. Pagi, bro. Kalau dipanggil orang tuh nyaut, bodoh. Percuma Riz lo ngomong sama dia. Kenapa tuh? Dia kan gagap. Udah gagap, cupu lagi. Paket lengkap ya guys. Wah, Nas, kayaknya si cupu mau caper lagi nih ke guru. Karena gue mengakui bahwa lo anak yang rajin, silakan kerjain ulang tugas lo kalau lo bener-bener rajin. Isi film ini yaitu menggambarkan situasi di mana seorang siswa di sekolah menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Dalam video ini juga tampak bahwa korban tidak hanya mengalami perundungan fisik, tetapi juga mengalami perundungan emosional yang lebih mendalam. Korban merasa terisolasi, dihina, dan diremehkan oleh teman-temannya. Tindakan bullying ini yang terjadi menyebabkan korban merasa kesulitan untuk beradaptasi dalam lingkungan sosialnya. Namun pada akhir video muncul seorang guru atau teman yang membantu korban untuk mengatasi rasa takut dan memberikan dukungan moral. Dengan keberanian dan dukungan tersebut, korban akhirnya mulai berbicara tentang pengalaman buruknya dan membuka mata teman-temannya mengenai bahaya bullying serta pentingnya saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Kemudian hubungannya dengan materi Pancasila yaitu karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan bullying seperti yang terlibat dalam video tersebut bertentangan dengan beberapa sila dalam Pancasila, terutama berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan sosial.
seperti dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana bullying sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam video ini kita melihat bahwa korban bullying diperlakukan tidak manusiawi, dihina dan diabaikan oleh teman-temannya, yang jelas merendahkan martabat individu tersebut. Prinsip kemanusiaan dalam Pancasila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati hak dan martabat setiap orang tanpa diskriminasi. Setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan baik dan adil, tidak peduli latar belakang atau kondisi mereka. Kemudian berhubungan dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana tindakan bullying ini merusak rasa persatuan di dalam lingkungan sekolah. Yang seharusnya sebuah sekolah ini menjadi tempat untuk saling mendukung dan bekerja sama, tetapi tindakan bullying ini justru menciptakan perpecahan di antara sesama siswa. Jika bullying terus terjadi, hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat, penuh ketakutan dan ketidakpercayaan, yang pada gilirannya ini dapat mengganggu ketercapaian persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu berhubungan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila menegaskan bahwa keadilan sosial harus berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, bullying jelas menciptakan ketidakadilan bagi korban yang tidak mendapatkan hak dan kewajiban untuk berkembang, belajar, dan berinteraksi dengan sesama teman-temannya tanpa rasa takut atau malu. Korban bullying ini merasakan dampak yang sangat merugikan, baik secara mental maupun emosional, yang menghambat kemampuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sekolah. Kemudian, mengapa bullying bisa terjadi? Banyak beberapa faktor yang menyebabkan bullying di lingkungan sekolah, antara lain satu, kurangnya pendidikan moral dan etika. Di banyak sekolah, meskipun pelajaran akademik diajarkan dengan baik, pendidikan karakter etika seringkali terabaikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang nilai-nilai moral seperti saling menghormati, empati, dan keadilan, siswa mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa merugikan orang lain. Bullying serta terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana perasaan orang lain dan bagaimana cara berinteraksi dengan baik. Kemudian ada pengaruh dari lingkungan. Lingkungan keluarga dan pergaulan yang tidak sehat dapat menjadi faktor pergaulan dalam terjadinya perilaku bullying. Siswa yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan ini atau kurang kasih sayang dan perhatian seringkali meniru perilaku agresif ini di sekolah. Jika seorang siswa melihat orang dewasa atau teman-temannya berperilaku kasar atau merendahkan orang lain, mereka mungkin menganggap perilaku tersebut adalah hal yang dapat diterima. Kemudian faktor yang ketiga adalah rendahnya empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau membantu perasaan orang lain. Siswa tidak mengembangkan empati, cenderung kurang sensitif terhadap dampak negatif dari tindakan mereka. Hal ini sering terlibat dalam perilaku bullying yang tidak merasakan penderitaan yang dialami oleh korban. Mereka mungkin melihat bullying ini sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau status sosial tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Faktor yang keempat yaitu kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Minimnya pengawasan dan intervensi dari pihak sekolah ini juga dapat memperburuk situasi. Jika guru dan staf sekolah tidak peka terhadap gejala bullying terjadi di lingkungan sekolah, maka perundungan dapat berkembang tanpa adanya tindakan yang memadai. Hal ini menyebabkan korban merasa tidak ada yang peduli atau melindungi mereka, sehingga mereka semakin tertekan. Untuk cara mengatasi bullying ini, yang pertama ada dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila, di mana pentingnya bagi sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan nilai Pancasila dalam kurikulum merdeka, baik melalui mata pelajaran khusus mengenai Pancasila maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan ini akan membantu siswa memahami nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Dengan mengajarkan empati dan saling menghargai sejak dini, kita dapat mencegah terjadinya bullying. Yang kedua yaitu dengan pemberian edukasi tentang dampak bullying. Sekolah harus mengadakan program sosialisasi mengenai dampak negatif dari bullying. Siswa perlu diberikan pemahaman bahwa perundungan bukan hanya melukai fisik, tetapi juga merusak mental dan emosional seseorang.
Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau media pembelajaran yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan, di mana pihak sekolah perlu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antar siswa, baik di kelas, di kantin, di lapangan olahraga, maupun di area lain sekolah. Guru dan staf sekolah harus lebih aktif dalam mendeteksi tanda-tanda bullying dan segera memberikan tindakan yang tepat untuk menghentikan perilaku tersebut. Yang keempat yaitu dengan memberikan layanan konseling dan dukungan emosional. Sekolah harus menyediakan layanan konseling yang bisa diakses oleh siswa yang menjadi korban bullying. Konselor sekolah dapat memberikan dukungan psikologis dan membantu siswa untuk mengatasi trauma yang ditimbulkan oleh bullying. Di sisi lain, pelaku bullying juga perlu diberikan bimbingan agar mereka dapat memahami dan memperbaiki perilaku mereka. Yang kelima yaitu mengakses aturan yang tegas, bahwa sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai bullying dan memastikan bahwa setiap kasus bullying ini tidak mendapatkan sanksi yang sesuai. Penegakan aturan yang tegas akan memberikan efek jera kepada perilaku bullying dan mencegah terulangnya peristiwa yang sama. Dan yang terakhir yaitu mengajak orang tua untuk terlihat. Sangat penting bagi orang tua untuk berperan aktif dalam mendidik anak mereka tentang perilaku yang baik. Orang tua dapat bekerja dengan sekolah untuk membantu memantau perkembangan anak mereka dan mendukung mereka dalam menghadapi masalah sosial seperti bullying. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan siswa. Kemudian kesimpulan dari film bullying ini yaitu bullying adalah masalah serius yang tidak hanya merusak individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak keharmonisan di masyarakat. Tindakan bullying ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial. Penyebab terjadinya bullying ini sangat kompleks, melibatkan faktor pendidikan, lingkungan sosial, dan kurangnya empati. Namun dengan penerapan pendidikan karakter dan peningkatan pengawasan serta kolaborasi sekolah dengan orang tua, ini dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying untuk mendukung tumbuh kembang siswa secara sehat dan positif. Sekian isi video dari film yang berjudul Bullying. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.